Halo semua, kembali lagi di channel Farid Senada. Dan di video ini gue akan menceritakan alur cerita film yang menceritakan tentang seorang pasangan yang ingin berlibur, tetapi dalam liburannya mereka malah mendapatkan kejadian sadis. Film ini berjudul Eden Lake yang dirilis pada tahun 2008. Seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Cerita ini dimulai ketika seorang wanita yang bernama Jenny, yang di situ dia sedang bermain dengan anak-anak. Dan ketika sudah selesai dengan itu, Jenny langsung bergegas untuk keluar untuk menemui pacarnya yang sudah menunggu. Pacarnya itu bernama Steve. Dalam perjalanan, mereka berdua merencanakan untuk berlibur ke tambang bekas, yaitu adalah rencananya Steve. Tetapi Steve berjanji kepada Jenny kalau tempat itu sudah berubah dan indah untuk dikunjungi. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalam perjalanan, mereka sempat singgah di sebuah bar, dan ketika mereka sedang santai menikmati minuman mereka di area outdoor, di situ ada seorang ibu yang memukul anaknya. Melihat hal itu, Jenny sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, dia adalah seorang pekerja yang selalu menjaga anak-anak. Tetapi di situ Jenny hanya membiarkan hal itu daripada timbul masalah gitu ya, karena ikut campur. Keesokan harinya, mereka langsung menuju ke lokasi sesuai rencana mereka, dan ternyata lokasi tujuan mereka berada di danau yang bernama Eden Lake, yang lokasinya tak jauh dari pertambangan bekas. Mereka pun memasuki kawasan itu dengan menyusuri jalanan masuk. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di danau itu. Sembari dalam perjalanan, mereka menemukan seorang anak. Tetapi saat Jenny mengajak anak itu berbincang, anak itu menolaknya karena kata emaknya nggak boleh ngomong sama orang yang nggak dikenal. Setelah itu, Steve dan Jenny pun melanjutkan perjalanannya. Di saat mereka sedang menikmati waktu dan suasana mereka berdua, di situ datang dua orang remaja, dan juga dua remaja itu mengusir anak yang sebelumnya Jenny temui. Ketika mereka melihat hal itu, Steve mengatakan nggak apa-apalah selama mereka nggak mengganggu kita. Beberapa saat kemudian, dua remaja tadi ternyata bersama dengan temannya yang ikut menikmati suasana danau. Beberapa kali guguk para remaja itu mengganggu Jenny. Mengetahui hal itu, Steve langsung nyamperin para remaja itu untuk menyuruh mereka mengecilkan suara musik dan menjaga guguknya agar nggak mengganggu Jenny. Tetapi para remaja itu malah ngeyel dan agak kasar kepada Steve. Dengan penuh sabar, Steve langsung kembali ke Jenny. Pada akhirnya, para remaja itu pergi, dan ketika mereka melewati Steve dan Jenny, beberapa orang dari mereka ngeledek Steve dan Jenny. Wah, benar-benar kelewatan ya nakalnya. Singkat cerita, menjelang malam hari, mereka mempersiapkan tenda untuk nginap di danau ini. Di tengah mereka menikmati suasana, mereka mendengar suara aneh di luar, dan Steve pun langsung memeriksa keluar. Tetapi untungnya semuanya baik-baik saja. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Saat mereka ingin pulang, ternyata para remaja itu telah ngasih trap ke ban mobil mereka, sehingga satu ban mobil mereka bocor. Tetapi untungnya Steve membawa cadangan dan bisa mengatasi hal itu. Parah banget sih ini nakalnya ya. Steve dan Jenny sempat bertemu dengan para remaja nakal itu, tetapi mereka berhasil lolos. Tetapi beberapa waktu kemudian, Steve dan Jenny tak sengaja melewati sebuah rumah yang ternyata rumah itu ada sepeda yang dipakai para remaja itu. Hal itu membuat Steve langsung nyamperin rumah itu. Di dalam rumah tiba-tiba saja datang seseorang. Orang itu mendengar suara langkah kaki di lantai 2 dan mengira itu Steve adalah Brad. Mengetahui hal itu, Steve langsung kabur keluar lewat jendela ya. Ya, walaupun Steve sempat melihat para remaja itu di rumah itu, tetapi Steve lebih memilih untuk kabur daripada dia mendapatkan masalah. Kemudian mereka kembali lagi ke danau untuk kembali menikmati suasana demi menghabiskan waktu weekend mereka. Tetapi setelah itu, mereka tanpa sadar telah kehilangan tas pantai mereka yang juga berisi kunci mobil mereka. Dan ketika mereka memeriksa tempat mereka memarkir mobil mereka sudah hilang. Steve dan Jenny pun langsung mencari itu, dan di tengah pencarian mereka, ternyata mobil itu dicuri oleh para remaja nakal itu, dan di situ para remaja itu hampir menabrak Steve dan Jenny. Pada akhirnya, Steve dan Jenny berhasil menemukan lokasi para remaja itu. Di situ Steve berusaha untuk meminta barang-barangnya kembali kepada Brad, tetapi kemudian terjadi pertengkaran antara Steve dan Brad yang mengakibatkan guguk mereka yang bernama Bonnie harus mati karena tertusuk dengan tidak sengaja. Brad kemudian dengan kekesalannya langsung mengeluarkan kunci mobil itu. Steve dan Jenny pun langsung bergegas kabur menggunakan mobil setelah mengetahui kalau mereka dikejar dengan para remaja itu. Pada akhirnya, Steve dan Jenny menabrak pohon besar yang mengakibatkan Steve menjadi tersangkut. Steve pun kemudian menyuruh Jenny untuk kabur saja. Steve pun terpaksa tertangkap oleh para remaja nakal itu.
Saat pagi tiba, Jenny sempat ke tempat mereka tabrakan. Di situ, setelah melihat kalau Steve sudah tak ada di mobil, Jenny langsung mencari Steve dengan mengikuti jejak bekas darah. Pada akhirnya, Jenny berhasil menemukan keberadaan Steve. Di situ, Steve sangat tersiksa. Terlebih lagi, Brad menyuruh satu persatu temannya untuk menusuk Steve. Plus, salah satu dari mereka yang bernama Paige merekam aksi itu. Walaupun beberapa dari mereka agak keberatan untuk melakukan hal itu, tetapi Brad memaksa mereka semua untuk menusuk Steve. Sadis. Beberapa saat kemudian, keberadaan Jenny diketahui oleh para remaja itu. Ketika Jenny mengkoneksikan Bluetooth-nya ke HP-nya Steve, para remaja itu pun langsung mengejar Jenny. Sementara itu, Steve berhasil melepas ikatannya. Untungnya, Jenny berhasil selamat ya dari kejaran para remaja itu. Jenny juga berhasil bertemu dengan Steve dan langsung membawa Steve ke sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu, Jenny berusaha untuk mengobati lukanya Steve. Ya, walaupun di situ lukanya udah parah banget ya. Tak lama kemudian, para remaja itu tiba-tiba datang dan langsung masuk ke gubuk itu. Untungnya, Jenny dan Steve dengan cepat berhasil sembunyi di bawah gubuk itu. Kemudian, setelah mengetahui kalau para remaja nakal itu sudah pergi, Jenny kemudian menyimpan Steve di semak-semak dan Jenny berusaha untuk pergi ke kota untuk mencari darah buat Steve yang sudah sekarat. Di tengah perjalanannya, Jenny malah tertusuk dengan benda tajam. Tapi pada akhirnya, Jenny berhasil melepas benda tajam itu dari kakinya. Tetapi saat Jenny ingin melanjutkan perjalanannya lagi, tiba-tiba ternyata bocah yang pernah Jenny lihat di danau itu datang menghampirinya, dan nama bocah itu adalah Adam. Di situ Jenny meminta bantuan ke Adam untuk menelpon ibunya. Tetapi beberapa saat kemudian para remaja nakal itu menemukan Jenny di situ. Dan alhasil salah satu dari mereka yang bernama Mark menghajar Jenny sampai pingsan. Dan kemudian para remaja itu ternyata telah menemukan Steve dan kondisinya terlihat di situ Steve udah nggak bernyawa. Dan dengan sadisnya mereka akan membakar Jenny dan Steve. Di situ Brad menyuruh Adam untuk membakarnya. Dan dia benar-benar melakukan itu karena ancaman Brad. Untungnya Jenny berhasil melepas ikatannya dan langsung kabur dari situ. Dan dengan kekejamannya, Brad akan membakar Adam kalau Jenny tidak kembali. Dan pada akhirnya Jenny tetap melanjutkan pelariannya dan anak laknat Brad itu benar-benar membakar Adam. Benar-benar udah nggak ada akhlak banget nih ya si Brad. Kemudian Jenny berhasil mendapatkan peta. Akan tetapi Jenny mendengar suara remaja nakal itu yang mendekat. Hal itu membuat Jenny langsung sembunyi di dalam tempat sampah. Pada akhirnya Jenny berhasil selamat dari Brad dan Ricky. Di lokasi itu juga salah satu dari remaja nakal itu menemukan keberadaan Jenny. Anak itu bernama Cooper. Di situ niat Cooper menghampiri Jenny adalah minta maaf dan ingin mengakui penyesalannya. Tetapi Jenny dengan kemarahan penuhnya langsung menusuk leher Cooper sampai modar. Ya, walaupun Jenny juga menyesal dengan tindakannya, tetapi ya dengan penuh kekesalan, Jenny udah nggak bisa nego-nego lagi. Siapapun yang telah menyakitinya dan hampir membunuhnya, terutama buat para remaja nakal itu, Jenny nggak segan-segan untuk membalas dendamnya. Setelah itu, Jenny kembali melanjutkan perjalanannya. Beberapa waktu berlalu, kini malam telah tiba dan di situ Brad masih saja mencari keberadaan Jenny. Tetapi Brad mendengar suara teriakan dari Paige. Brad pun langsung mendatangi asal suara itu. Dan ketika telah berada di situ, Brad melihat seorang temannya yaitu Cooper telah meninggoy. Akibat itu, teman-teman Brad mulai menyesal, terutama Harry. Tetapi Brad yang gak punya akhlak tidak membiarkan Harry untuk cabut. Hal itu juga membuat Brad langsung menghajar Harry dengan penuh emosional. Tak lama kemudian, Paige juga sudah muak dengan kelakuan Brad yang sudah di luar akal itu. Dan pada akhirnya, Paige langsung kabur meninggalkan Brad. Kita kembali ke Jenny. Pada akhirnya Jenny berhasil sampai ke jalur menuju ke kota. Di situ tiba-tiba saja dia hampir tertabrak mobil. Untung saja orang itu mau menolong Jenny dan orang itu bernama Richie. Saat berada di dalam mobil, Richie tidak langsung membawa Jenny keluar dari hutan ini, tetapi dia mau menjemput saudaranya terlebih dahulu yang ternyata saudaranya bernama Ricky, yang merupakan salah satu dari para remaja nakal itu. Ketika telah sampai, Richie berhasil menemui Ricky yang sedang bersama Mark. Setelah melihat hal itu, Jenny langsung membawa kabur mobil Richie menuju ke kota. Akan tetapi di tengah perjalanannya, Jenny melihat Paige di depan matanya dan tanpa basa-basi dia langsung menabrak Paige di situ cuy. Hingga pada akhirnya Jenny berhasil sampai di kota, tetapi dia sempat tuh di situ kehilangan kendali dan sempat juga tabrakan kecil. Dan untungnya Jenny masih fine. Kemudian dia langsung menuju ke pemukiman dan pada akhirnya Jenny langsung ditolong oleh orang-orang di situ. Beberapa saat kemudian, setelah Jenny sadar, ternyata dia berada di rumah Brad. Setelah dia melihat tempat makan guguk milik Brad dan juga foto-fotonya.
Tak lama kemudian, Jenny pengen muntah di kamar mandi. Setelah itu, Brad datang dan memberitahu kalau Jenny adalah pembunuh ke ayahnya. Dan ibunya juga mengetahui hal itu. Setelah itu, Jenny kemudian masih ditahan oleh ayahnya, Brad. Dan Brad kemudian disuruh ke kamarnya saja. Dan si anak laknat Brad ini langsung menghapus bukti video kekejaman yang dia dan temannya lakukan. Dan dia di situ juga kayak nggak punya masalah ya. Bener-bener polos banget dah. Bener-bener nggak punya akhlak ya si Brad ini. Dan kemudian di sini ceritanya pun berakhir. Well, itulah tadi alur cerita film Eden Lake yang menceritakan sebuah pasangan yang berniat berlibur malah mendapatkan kejadian sadis seperti ini, yang dimana Steve harus menjadi korban dari para remaja nakal itu, dan Jenny yang nyaris saja tidak lolos ya. Oh ya, gue akan mereveal nih semua para remaja nakal itu. Yang pertama ada Brad, kedua ada Ricky, ketiga ada Mark, keempat ada Harry, kelima ada Cooper, dan keenam yang terakhir ada Paige. Ya, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe karena bakal ada video alur cerita yang menarik dan seru lainnya di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.